Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan, doa terbaik buat kalian semua. Semoga kalian menjadi orang sukses semua di tahun 2023 ini tanpa terkecuali. Dan tetap saya ingatkan sekali lagi buat rekan-rekan semua, gunakan uang kalian sebaik mungkin ya. Masukkan dana-dana kalian ke berbagai aset ya, yang mungkin menurut kalian bisa memberikan cuan maksimal. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat rekan-rekan semua, tidak luput ya, secangkir kopi harus selalu ada, karena itu adalah syarat wajib buat kita ya untuk menemani malam hari ini teman-teman. Melihat rekondisi daripada market cryptocurrency, kalau kita lihat bersama, keadaannya didominasi dengan warna merah yang merona-rona ya. Jadi di kesempatan malam yang cukup menyenangkan ya, Anjay ya. Jadi kali ini teman-teman ya, ada sedikit good news ya, ada sedikit good news datang dari Shiba Inu. Oke ya, good news datang daripada Shiba Inu. Nah, kalau kita lihat untuk harga Shiba sendiri teman-teman masih cenderung sideways ya, karena kalau kita lihat, kalian bisa mengamati sendiri untuk beberapa waktu terakhir ini Shiba bertahan terus nih di area kepala 10. Dia juga belum mampu untuk naik lagi ke kepala 11 ataupun di atas kepala 11 ya. Dan dia tidak turun juga di bawah kepala 10 teman-teman, alias dia sedang menikmati masa-masa santainya dengan secangkir kopi di kepala 10 ya, atau kamar hotel nomor 10 wanjay. Oke. Jadi di kesempatan malam hari ini ada sedikit good news yang mungkin ini akan berdampak cukup signifikan nantinya terhadap harga Shiba Inu. Oke, jadi ada beberapa informasi ini, langsung saja kita bahas menuju ke pokok permasalahan. Nah, informasi yang pertama yaitu dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, di mana Shibarium menggunakan 70% dari setiap biaya transaksi dasar untuk membakar Shiba Inu. Oke, jadi ini adalah biaya transaksi 70% dari gas bond yang akan digunakan untuk membeli atau membakar kembali Shiba Inu. Nah, mekanisme pembakaran ini teman-teman, ini nanti dana ya, dana ini akan dikumpulkan dulu nih ya, dana akan dikumpulkan ketika sudah mencapai titik ya, titik di area 25.000 US dollar teman-teman. Maka dana tersebut yang dikumpulkan oleh biaya gas fee-nya Shibarium ini teman-teman akan dilakukan buyback atau pembelian kembali Shiba Inu, dan itu pun akan dikirim ke dompet mati. Maka dari itu teman-teman ya, ketika ini terjadi, di situ akan ada lonjakan harga ketika burn tersebut terjadi. Karena apa? Mekanismenya dia membeli kembali yang beredar di pasar atau di circulating supply-nya. Mereka membeli yang berada di pasar dan lalu melakukan pembakaran. Nah, pembelian pun cukup besar teman-teman. Jadi di sini pastinya akan ada sedikit dampak harganya. Nah, yang perlu kita garis bawahi teman-teman ya, ketika dalam semisal ya, contoh 25.000 US dollar, semisal dalam kurun waktu 2 hari terkumpul segitu ya, 2 hari akan ada pembakaran ya. Jika dalam kurun waktu sehari sudah terkumpul segitu ya, maka sehari tersebut akan dilakukan pembakaran seperti itu. Nah, jadi kalau dalam kurun waktu 1 bulan ini bisa mengumpulkan 10 kali, 15 kali atau 20 kali, maka pembakarannya akan cukup signifikan ya. Pembakaran akan terjadi lebih cepat. Nah, jaringan Shibarium akan membakar Shiba Inu SHIB dengan biaya transaksi 70% ya. Tim Shiba Inu akhirnya merilis dokumen Shibarium yang sangat dinanti-nanti. Nah ya, kemarin kan sempat itu yang tadi pagi kita bahas juga, data atau dokumentasi Shibarium, dokumen ya, itu sudah dirilis. Dan sesuai apa yang dijanjikan Satoshi Kusama, itu bukan hanya sekedar dokumen, tapi ada yang lebih. Nah, lebihnya apa? Yaitu pemberitahuan tentang mekanisme pembakaran yang disematkan di Shibarium. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mantap jiwa. Nah, dan tak lain tak kalah penting juga dari itu teman-teman, di mana persediaan paus Ethereum ETH teratas lebih dari 65 triliun Shiba Inu, data menunjukkannya. Nah, jadi artikel ini juga menunjukkan data di mana ada kepemilikan 56 triliun Shiba Inu teman-teman. Wow ya, mantap jiwa. Ini yang dimiliki oleh paus
terbukti paus akhir-akhir ini memang melakukan akumulasi. Dan kabar baiknya teman-teman dari Voyager pun sampai saat ini, terakhir kita bahas beberapa waktu yang lalu sampai detik ini belum ada penjualan kembali. Data yang berada di Voyager tetap sama 3,1 triliun teman-teman, belum ada penjualan kembali. Semoga saja itu nggak dijual kembali ya. Tapi kalau itu dijual kembali, kabar baiknya ya orang-orang yang menanti harga dasar itu akan bisa mendapatkan harga dasar. Karena apa? 3,1 triliun itu jumlah yang banyak. Tapi perlu kita ingat juga Voyager tidak akan ngejual secara signifikan, melainkan bertahap ya. Nah, jadi di sini teman-teman kalau kita lihat whales terbesar di blockchain Ethereum telah menimbun 56 triliun token Shiba Inu yang mencengangkan senilai lebih dari 600 juta, menjadikannya kepemilikan altcoin terbesar di antara alamat whales ini gitu ya. Jadi bisa dikatakan Shiba Inu ini masih menjadi primadona para paus, para cukong. Kenapa Shiba ini masih menjadi primadona ya? Salah satunya alasannya kalau menurut opini saya pribadi dari segi use case, dari segi project, dari segi apa yang akan diberikan terhadap investornya itu teman-teman, dimana use case-nya sudah jelas, dia bisa digunakan sebagai apa aja ya, maksudnya ya alat pembayaran ya teman-teman ya. Dan semakin kesini sayap pembayaran di dunia nyata semakin berkembang untuk Shiba. Oke. Yang berikutnya adalah Shibarium, di mana Shibarium ini nanti teman-teman akan membangun sesuatu ekosistem yang cukup besar ya, dimana Shibarium ini nanti teman-teman itu akan banyak ya, akan banyak rumor yang beredar di luaran sana ya, mengingat mengambil kutipan dari Satoshi Kusama, rumornya di Shibarium nanti teman-teman akan ada banyak proyek yang akan berdiri di jaringan Shibarium. Oke, proyek-proyek tersebut tentunya juga ikut andil dalam pembakaran Shiba Inu ya. Semakin banyak proyeknya, maka gas fee yang diambil dari bond akan semakin cepat terkumpul dan akan semakin rutin untuk melakukan pembakaran Shiba. Dampaknya apa? Semakin cepat pula supply Shiba akan menipis. Nah, jadi menurut data layanan ya pemantau paus Wellstat, 2000 paus terbesar di jaringan mata uang kripto sekarang memegang mata uang kripto yang terinspirasi meme senilai 606,5 juta dengan kepemilikan terbesar berikutnya, tidak termasuk Ethereum dan stablecoin. Nah, adalah Polygon Matic, di mana mereka memegang 167 juta US dollar. Kalau kita lihat untuk Shiba Inu sendiri ini dari Wallstat Tracking Crypto Wealth ya teman-teman, di mana 606,5 juta US dollar dalam bentuk Shiba ya dibelikan Shiba Inu. Di bawahnya ada Matic, ada Base, ada Link, dan masih banyak aset lainnya, di mana terakhir di sini ada Decentraland Mana ya. Nah, jadi ini bisa dikatakan valid ya teman-teman, karena di sini ada data tracknya. Kalian bisa masuk ke wallstat.com top 2000 Ethereum teratas teman-teman ya. Mantap jiwa. Dan di sini pun dari beberapa rekan-rekan yang mungkin mereka juga memiliki aset berupa Brash juga ya, karena banyak sekali yang membandingkan Brash dengan Shiba ya. Ada juga yang bertanya seperti ini, Bang, Brash itu pembakarannya lebih kenceng loh dari Shiba, tapi kenapa harganya nggak naik-naik gitu ya, kan harganya masih cenderung di bawah. Padahal kalau kita lihat dari segi supply, Brash itu kalau dihitung dari segi pembakaran dan Shiba dari segi pembakaran itu lebih banyak Brash untuk pembakarannya. Kenapa harganya terpaut amat jauh? Oke, jadi kesimpulannya simpel teman-teman ya, antara Brash dan Shiba, oke ya, Brash ini belum dilirik oleh paus gitu ya kan, belum dilirik oleh para cukong, para bandar ya. Dan kalau kita lihat dari segi holdernya, Brash juga kalah telak daripada Shiba Inu teman-teman ya, bukan berarti Brash ini jelek, oke. Cuman itulah kenapa harga Brash ini masih terpaut agak jauh dengan Shiba. Sedangkan Shiba yang pembakarannya lebih sedikit, bisa dikatakan presentasinya lebih banyak Brash, tapi harganya lebih cenderung tinggi Shiba ya. Salah satunya Shiba sudah dimiliki oleh banyak cukong, banyak bandar ya. Shiba juga sudah ada di POR-nya Binance, Crypto.com, Bybit, dan masih banyak platform exchange lainnya sebagai dana cadangan ya. Dan utilitasnya atau use case-nya daripada Shiba lebih banyak dibandingkan Brash. Brash ini baru mau
merintis use case-nya di dunia nyata, kegunaan di dunia nyata dengan partnership dengan Travala. Oke. Jadi seiring lambat waktu yang berjalan, tidak menutup kemungkinan kedua aset ini juga akan mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Jadi sering sekali saya bilang terhadap rekan-rekan ya, jangan terpaut dengan satu aset ya. Semisal kalian punya $100 atau $1000 ya, kalian sebar di beberapa aset teman-teman. Jangan terpacu dengan satu aset, oke? Apalagi kalian all in di Shiba, all in di Bryce. Jangan seperti itu teman-teman. Saya nggak pernah ngajak kalian seperti itu. Lebih baik kalian sebar ya. Entah di Bryce beli $100 ya. Kalau kalian punya $1000 dulu, Bryce beli $100, Shiba $100, terus Cardano $100, Solana $100. Jadi ditebar gitu, kalian punya banyak aset teman-teman. Karena apa? Kita nggak ada yang tahu, nggak ada ilmu pasti juga tentang kripto, kapan dia akan meledak, kapan dia akan turun, dan aset mana yang akan hype lebih dulu dan aset mana yang akan hype belakangan. Nah, jadi ketika kita sebar benih seperti itu, maka kita memiliki potensi peluang yang cukup besar untuk mendapatkan salah satu aset yang mungkin hype-nya lebih dulu, kan seperti itu. Oke. Jadi jangan pernah mendewakan aset teman-teman. Intinya tetap ya, bermain cryptocurrency semua ada resikonya. Untung rugi tetap kita sendiri yang nikmati. Yang penting kalian sabar melihat perkembangan Shiba saat ini seperti ini, sudah mulai membagus ya, satu persatu sudah mulai terbongkar mekanismenya seperti apa, nantinya pembakaran seperti apa sudah mulai terbongkar, dan saya kira untuk menyentuh ke harga di atas Rp1 sangat terbuka lebar. Oke, mungkin ini dulu perihal Shiba. Semoga sedikit membantu dan salam cuan.